Mak, kami rindu sama Mak. Cepatlah pulang, Mak. Nggak sekolah kami. Sakit Pak hatiku, Pak. Kenapa? Karena dia bawa Mama. Kenapa? Karena dia sel Mama. Pada saat itu aku yang nengok, Pak. Nggak ada sedikit pun api. Sini nggak ada lagi isinya, Pak. Sosialisasi menurut saya sudah cukup ya. Kita penegakan hukum. Penegakan hukum pun menjadi bagian daripada pencegahan itu sendiri. Terus terang dari Polda sendiri telah mengamankan sampai saat ini 4 tersangka ya, di Muaro Jambi 1, kemudian Tanjung Jabung Timur 2, dan Otebo 1. Kita tegakkan hukum untuk memastikan bahwa hukum ditegak dalam kaitan karhutlah, sekaligus juga mencegah masyarakat tidak mencoba-coba, karena ketika mereka melakukan perbuatan yang sama, yakinilah pasti akan dilakukan penegakan hukum oleh Polda Jambi, baik terhadap perorangan, terhadap kelompok masyarakat, atau terhadap perusahaan. Kita akan tegakkan ini ya. Mudah-mudahan kebersamaan sekarang ini di Provinsi Jambi menjadi modal yang kuat untuk bersama-sama bisa mengendalikan karhutlah di Provinsi Jambi tahun 2024 ini. Ini wilayah terlindung. Ini wilayah konsesi PT ABT, Bapak Ibu sekalian. Melakukan pekerjaan kehutanan tanpa izin, pidananya ada. Begini, Bapak, Pak. oke, saya jelaskan lagi. Kan tidak beli hutan. Bukan, saya jelaskan. Yang Kecuali kami beli hutan, kami kerjakan. Simbolon. Ya, bukan simbolon. Yang alat berat, kami nangkap di sini alat berat. Ya. Tahu Bapak? Sekarang masuk penjara. Bapak tahu yang si ini? Sinar Jaya Siombing. Bapak tahu Sinar Jaya Siombing? Enggak tahu juga. Ya, dia buka di sini 20 meter, sekarang masuk penjara. Kalau Bapak masih tetap mengerjakan di sini, boleh silakan. Saya ngasih tahu ya, saya dari Polres Sebo, dari unit Peter, bagian saya di sini. Bahwa Bapak mengerjakan. Bapak namanya ya, ada. Saya Alek, Pak. Alek. Saya Alek dari unit Peter Polres Sebo. Bapak Alek. sekarang ini Alek, apa namanya, Pak? Sekarang ini mengerjakan di kawasan hutan. Ya. Ya, apa namanya? Ambil koordinatnya. Oke, Pak. Kami apa dulu, Pak? Kami ralat dulu apanya pertanyaan kami. Alek apa namanya, Pak? Kalau Bapak, saya ingatkan Pak ya, saya ingatkan kalau Iya. Bapak masih tetap mengerjakan ini, ada pidananya. Soalnya ini lahan ini punya orang Jambi, bukan kami. Beginilah kita mengerjakan, bilang. Pak. Nanti kita sampaikan ke sana, Ibu. Iya, boleh. Bukan punya Cuman, kami. Ya, makanya. cuman kami mengerjakan ini bukan mengerjakan hutan. Justru yang mengerjakan di kawasan tanpa izin. Jadi kalau kami, Pak, Undang-undangnya seperti itu, Bapak. begini, Bapak, Pak. Ibu. Ini maaf, Pak ya. Ya. Maaf lah Pak ya. Kami hormati Bapak, ya. Saya ngasih tahu. Cuman Pak. kami Kenapa? Besok ada patroli gabungan, Oh gitu. ada PJ Bupati, ada patroli Kapolres, gabungan ada untuk Dandim. Kalau untuk- Bapak masih mengerjakan di sini, boleh. Kalau Bapak mau coba-coba boleh.
Iya, maksud kami, pertanyaan kami begini, razia apa itu namanya, Pak? Patroli Karhutla gabungan Prokopimda Kabupaten Tebo. Kami di sini sudah seminggu, Pak. Karhutla. Bapak kalau mau tahu posko kami di kantor Desa Pemayungan, posko kami. Ya. Ya. Patroli pertama hari Rabu kami menangkap Boros Silalahi di situ. Ya. Dia mengerjakan sama seperti ini. Itu Masuk sel. saya dengar bakar-bakar. Enggak, dia mengerjakan. Bakarnya 2 seminggu yang lalu itu. Itu Dia mengerjakan, Bapak. Kalau Bapak masih mengerjakan di sini, besok, kalau begini nih, Pak. Maaf dulu, Pak ya. Ya. Seharusnya dari perangkat desa juga ngasih tahu sama kami supaya kami tidak mengerjakan. Sekarang pemirsa, saya dari kepolisian. Ya, walaupun Bapak dari kepolisian, apa nggak ada hak desa, Pak? Ya, sekarang sudah saya sampaikan. Ya. Saya dari pihak kepolisian Polres Tebo menyampaikan kepada Bapak saat ini mengerjakan kawasan hutan. Ada sanksi pidananya. Oke? Dipinutnya ambil sini. Ya. Ibu, saya sampaikan ya. Jangan sampai nanti ibu dibawa ke Polres, dimasukkan ke sel, baru minta tolong. Iyalah Pak, ya Pak. Ya, saya nyampaikan. Tapi begini dulu, Pak ya. Gini aja Pak, kami cuma Bagaimana? Sebelum terjadi saya ingatkan Bapak. Iya, bagaimana? Ini maaf Pak ya. Bagaimana kami ini mau hidup, mau kerja, sementara kalau ini kawasan hutan, mohonlah dikasih diajaklah desa juga mengasih tahu sama kami. Bapak, jadi kami tahu dilarang atau enggak gitu loh. Semua tidak melarang masyarakat penduduknya untuk mengerjakan mencari nafkah, cari makan. Tapi tempat yang jelas, jangan tempat yang dilarang. Ini tempat yang dilarang loh Pak. Begini, yang tempat dilarangi kami nggak tahu. Kalau ada suratnya. Sekarang saya kasih tahu. Oke. Waktu itu kan mamamu dibawa oleh banyak orang. Siapa-siapa aja yang datang ke sini? Nggak tahu Pak, tapi banyak Pak. Ada di mobil itu ada 20. Baru ada yang datang ke sana, bupati sama atasan-atasan yang tinggi Pak. Itu Pak. Waktu itu mamamu di mana? Waktu itu mamaku di bawah Pak. Di bawah, di belakang rumah sana? Enggak, di samping rumah dekat Pak. Baru enggak datang ke atas Pak. Kau waktu itu di mana? Di rumah Pak. Di rumah, di dalam rumah? Barusan pulang latihan Pak. Latihan apa? Dari sekolah drama Pak. Baru makan aku sekitar jam 4 itu Pak, sore. Datang polisi kan Pak, datang aku ke menjumpai mama. Saat itu nggak ada api Pak. Waktu itu mamamu lagi ngapain? Mama waktu itu lagi ngimas. Ngimas di belakang itu? Iya Pak. Di bawah? Rumah. Di rumah. Samping rumah itu Pak, yang ada pohon-pohon durian itu. Oh, berarti di bawahnya itu? Iya Pak. Ngimas. Terus aku panggil Pak. Aku bilang ada polisi Polhut datang ke atas. Mereka udah di atas nunggu. Kayak mana kau bilang sama mamamu? Mak, ada polisi Mak, menjumpai mak aku Pak. Ada polisi datang kata mama, iya. Pergi mama ke atas. Terus? Baru datang polisinya Pak, katanya mana surat-surat kakak, mana surat-surat apa KTP gitu Pak. Datang ke rumah polisi 2 orang kan Pak. Nanya Pak sama aku, kelas berapa kau? Kata polisi itu kan Pak. Di mana sekolahmu? Ku jawab Pak, di mana sekolahku? Apa kau bilang? Aku bilang Pak, dibilang polisi itu Pak, di mana sekolahmu? Di Pemayungan. Kelas berapa kau? Kelas 6. Itu Pak. Pas udah aku bilang kelas 6 Pak, siap Pak. Kedua rumahku Pak. Dibawa kami ke apa Pak? Ke rumah si Tagal Pak. Nah, jadi Pak, pas mamamu datang ke ke rumah, kau di mana? Di rumah juga? Enggak Pak. Di depan itu Pak, yang ada seng-seng yang satu ini Pak. Oh gitu. Duduk di kereta. Terus? Aku dengar mereka berbicara Pak, tapi nggak tahu kali aku apa yang bilang Pak. Aku dengar mama di dalamnya yang bilang KTP itu Pak. Nah terus apa lagi? Di sini Pak, moto-motoi orang itu Pak. Itu moto-motoi Pak. Orang itu Pak.
Jadi waktu mamamu kerja di bawah itu bakar enggak dia? Enggak pak, pada saat itu aku yang nengok pak. Gak ada sedikit pun api. Asap pun entah arang dikit pun gak ada api pak. Kalau ada api pak, kami matikannya pak. Jadi nggak ada sama sekali api? Enggak pak, pada saat hari itu pasti tangkap mama. Oke. Nah, mamamu membabat, terus kau bilang kau panggil ada Iya, polisi, terus dia datang. Iya, Pak. Udah gitu gimana lagi? Bicara pak tentang KTP itu kan pak. Baru dibicara juga sama aku kelas berapa gitu pak. Siap itu pergi kami pak ke rumah si tempat ladangnya ini si Marbun pak. Pergi atau dibawa? Dibawa pak. Yang bawa siapa? Pakai kereta yang warna putih kami pak. Bawa polisi pak. Oh, mamamu naik kereta juga? Iya pak, sama polisi sama adik. Jadi bonceng 3. Iya pak, aku sama polisi juga pak. Jadi kau sama mamamu sama adikmu atau kalian terpisah? Berpisah pak. Kau sama siapa? Polisi pak. Polisinya laki-laki perempuan? Laki-laki pak. Nah, mamamu sama polisi juga? Iya pak. Sama adikmu? Iya pak. Berarti adikmu sama mamamu? Iya pak. Siapa nama adikmu? Pri Tamsia Simamora pak. Pri Tamsia Simamora. Iya pak. Nah, mamamu dibonceng oleh polisi? Iya pak. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki pak. Laki-laki polisinya? Tapi pak, ada situ pak, kenapa pak pas naik ke atas kan pak, ada polisi wanita situ pak. Entah kira-kira 2 orang untuk moto-moto pak. Oh gitu. Oke. Nah, terus kalian dibawa kemana? Ke rumah si Tagal pak, Marbun. Dekat mana itu? Yang rumah bertingkat itu pak, dekat kilang padi. Oh, oke. Terus di situ ngapain? Di situ nanya si Tagal apa pak? Nanya yang membakar ladang ini. Ini? Iya pak. Oh, terus? Lama kalian di situ? Bicara polisinya bentar pak. Baru nggak ada situ mereka pak. Pergi kami ke rumah si Nasution. Nggak ada situ si Nasution, pergi entah kemana pak. Terus? Pergi kami ke rumah Pungkonjes. Di sana bicara-bicara dulu mereka bentar. Saya bicara adalah jam 5 itu pak, atau jam jam 5 kurang 45 pak. Diajak kami pak pulang pak, pulang lagi pak, ngambil barang bukti ke sini. Iya pak, pas jam segitu itu pak. Naik apa? Naik mobil lagi pak. Naik mobil? Tahu kok mobil Pak. apa? Mobil kayak mobil truk pemadam kebakaran pak. Oh gitu. Mamamu ikut? Iya pak. Adikmu ikut? Iya pak. Oh, apa yang dibawa dari sini? Mancis. Baru barang-barang untuk ngebas pak. Mancis itu dari mana diambil? Mancis apa itu pak? Untuk bakar masak air minum kami pak. Ya, yang mancis kayak untuk rokok itu? Iya pak. Mancisnya diambil dari mana? Mancis ini nggak ada lagi isinya pak. Dari mana diambil mancis itu? Dari rumah kami pak. Dari toples-toples yang udah habis kami kumpulkan pak. Bukan dari kantong mamamu? Bukan. Nggak dari kantong mamamu mancisnya? Enggak pak. Oh, jadi dari toples yang di rumahmu? Iya pak, toples. Nggak ada lagi isinya mancis itu? Enggak ada pak. Toples-toples kotak ya pak, warna putih. Nah, ini ceritamu betul ini kan? Iya pak. Nggak bohong-bohong kau kan? Enggak pak. Nah, mancis itu warna apa? Enggak ada kotak mancis ya pak, tapi mereka memegang mancis, kotak hanya mancisnya aja pak, karena udah kosong. Berapa biji? Ada itu pak, entah 3 atau 2 itu pak. Oke. Ada rupanya toples di rumahmu, tempat mancis-mancis yang udah kosong itu? Tempat senter kepalanya itu pak. Oh. Senter kepala pak. Terus mancis kosong itu di mana disimpan? Di tempat yang diambil orang itu pak. Situ pak. Di mana? Kalau di dalam rumahmu di mana? Di tempat toples-toples yang diambil orang itu pak. Oh, toplesnya dibawa juga? Iya pak. Oh, selain itu apa lagi dibawa? Parang pak. Parang diambil dari rumah? Iya pak. Bukan dari lokasi? Diambil dari lokasi juga pak. Tapi ditengok ada parang pak, dibawa juga. Dibawa juga parang tuh? Oke. Jadi parang dari rumah berapa biji? Parang dari rumah 2 pak. 2. Terus yang dari lokasi, dari 1. tempat mamamu kerja? 1. Parang atau babat? Parang pak. Parang. Oke. Kalau dari rumah babat pak. Dari rumah babat. Terus
Baru ada yang beli mereka Pak dari belakang rumah untuk masak-masak tes itu Pak, barang-barang yang udah rusak Pak. Dibawa juga? Iya Pak, dipikir untuk ngimas, dibawa Pak. Oke. Habis itu apa lagi? Itu Pak, baru dibawa kami ke kantor desa Pak. Enggak, barang bukti tadi, apa lagi yang dibawa? Nggak ada Pak, hanya itu. Hanya itu, oke. Terus kalian dibawa ke kantor desa? Iya Pak, baru kami situ Pak, dikasih makan dulu kan Pak. Yang ngasih makan siapa? Apanya Pak? Polisi anggota-anggotanya Pak. Oke. Terus? Terus itu Pak, datanglah ada keluarga kami Pak, semarga lah Pak. Nah, Opung Manalu namanya Pak. Dijemputlah kami Pak. Siap dijemput Pak, diminta keretanya ini Pak, biar aja jalan kami sekolah Pak. Baru chef itu pergi mama ke Tebo. Enggak, keretamu dibawa juga? Iya Pak, dibawa pas polisi pada juga? saat itu. Oh, tapi dibalikkan? Iya Pak, karena diminta Pak. Oh, jadi itulah jalan kalian pulang? Iya Pak. Sama Opung Manalu ini? Iya Pak. Oke, terus mamamu? Dibawa Pak. Di Borgol enggak? Enggak Pak. Enggak di Borgol? Enggak Pak. Tahu kau Borgol kan? Tahu Pak. Oke. Enggak nanya kau mau dibawa kemana mamaku itu? Enggak ada Pak. Kenapa enggak kau tanya? Karena dibawa katanya Pak di kantor desa aja, dia bilang Pak pas naik truk pemadam kebakaran itu Pak. Oke. Di kantor desa katanya. Tapi kan kemudian nggak pulang. Terus nggak kau tanya polisinya? Kenapa dibawa mama saya? Nggak ada kau tanya gitu? Polisinya Pak pada saat itu polisinya di luar Pak. Kami di dalam. Nunggu orang yang apa itu Pak? Nunggu orang yang datang Pak. Nggak ada aku tanya situ Pak, karena sama mama aku di dalam. Oh, mana duluan kau pulang atau mamamu dibawa duluan atau kau pulang duluan? Itu gimana? Sama-sama kan Pak. Pas saat itu tuh Pak mau pergi kian kami Pak sama mama. Pas pula mama mau pergi pula, kami udah mau pulang pula Pak. Ke rumah Opung itu Pak. Terus nggak kau kejar mamamu? Enggak Pak. Terus adikmu gimana? Adek sama aku Pak. Dekat kemarin Pak. Nggak nangis adik? Nggak tahu adek Pak. Oh, nggak tahu. Terus kau tahu kau mamamu mau ditahan atau gimana? Pada saat itu nggak ada Pak. Nggak ada dikasih tahu mamamu kami bawa dulu ke sini nggak ada dibilang gitu? Enggak Pak. Terus apa yang ada di pikiran kau waktu itu? Berdua Pak. Supaya mama lepas. Tapi kau nggak tahu mau dibawa kemana? Pas apanya Pak? Pas mau dibilang ada orang membilang kan Pak, dibawa ke Tebonya itu. Ke kantor polisi? Iya Pak. Nah begitu kau mendengar dibawa ke Tebo, apa yang ada di pikiran kau? Sakit Pak hatiku Pak. Kenapa? Karena dia bawa mama. Kenapa? Karena dia sel mama. Sakit hati gimana kau? Sakit lah Pak, nggak bisa lagi sekolah Pak, nggak bisa berkumpul bersama. Nggak kau tanya kenapa dia bawa mama aku gitu? Enggak Pak. Kata mereka mau ke kantor desa dulu katanya Pak. Itu yang aku dengar Pak. Udah gitu? Nah udah dibawa mamamu, terus kalian nunggu di mana? Nunggu sama mak juga deh Kak Pak. Enggak, maksudnya udah pergi, kau udah pulang nih sama adikmu. Terus kalian tidur di mana? Di sementara karena udah malam Pak, tidur di rumah Opung Manalu Pak. Terus adikmu nggak naik sama kau, mama di mana? Enggak Pak. Enggak. Karena belum tahu adiknya kemana apa Pak. Habis itu ada kau kasih tahu mama di penjara gitu? Tahu sendiri dia Pak. Dari mana dia tahu? Enggak tahu Pak, dari kawannya itu Pak. Nangis dia? Enggak lah Pak, sedih Pak. Kau? Sedih juga Pak, berdoa aja Pak. Jadi selama mama mau ditahan kau ada sekolah nggak? Enggak Pak. Kenapa? Enggak ke situ pikiranku Pak. Nggak ke sekolah itu? Enggak Pak. Yang ada di pikiran kau apa? Mama Pak.
Rindu kau? Iya pak. Sini. Sabar kau ya. Iya pak. Harus kuat. Iya pak. Ya. Apa yang ada di pikiranmu sekarang? Mama pak. Kayak mana mama merupakan sama kau? Baik pak. Terus? Kalau sakit pak dijagai pak. Disuruh minum kuat. Kalau mau kencing bilang bermak tunggu gitu pak. Kalau udah malam pak, ku tendang selimut dikasih lagi pak. Baru pak, kalau apa pak, kalau lagi salah aku membuat apa pak, mau dibantu pak. Baik mama pak. Menurut kau mamamu bersalah nggak? Enggak pak. Kenapa? Karena kata polisi itu pak hanya membilang batas saja pak. Membilang apa ladang ini pak, padahal tiba di Tebo membilang kasus api pak. Sakit itu kau? Iya pak. Jadi apa yang kau harapkan sekarang? Supaya mama lepas pak, biar selalu kami sini, biar bisa berkumpul lagi, biar bisa kami sekolah pak. Gitu. Iya pak. Coba apa yang bisa kau sampaikan? Mak, kami rindu sama mama. Cepatlah pulang mak. Udah nggak sekolah kami 7 hari mak. Biar bisa kita berkumpul lagi. Pak polisi keluarkan nama makku. Biar bisa kami berkumpul bersama lagi. Bukannya hak klaim mamaku. Bukannya ada bersalah mamaku. Bukannya ada membakar. Kalian bilang hanya mengapakan batasnya kalian. Padahal tiba sampai ke kantor. Kalian bilang karena masalah api.